Oke, jika sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan. Oh, ada yang belum diisi jauh. Saya harus terus on. Oke, sudah semua ya. Ya, diklik. Apakah sudah yakin? Ya. Nanti ada satu instrumen lagi nih Bapak Ibu ya, terkait dengan media ini. Nah, ini beberapa tools yang mungkin yang sudah dikuasai oleh Bapak Ibu. Berikut adalah nama aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Berilah checklist pada aplikasi yang telah saudara gunakan, yang sudah dimanfaatkan ya. Ini contoh misal. Ini ada beberapa aplikasi terkait dengan desain grafis atau animasi 2D atau 3D, editor video. Misal jika belum, tidak usah dicentang. Atau sistem operasi yang sudah Bapak Ibu pahami terkait dengan akun belajar, platform prioritas pendidikan, platform PNM. Nah, contoh ini ya. Ini betulnya nganu niku lah, Pak. Timbang. Berarti sudah selesai, nanti bisa keluar notifikasi seperti ini. Selamat, Bapak Ibu sudah berhasil disimpan. Nah, nanti sudah ada keluar dari hasil rekomendasi tadi. Ini terkait dengan paket-paket modul yang sudah disediakan oleh BPGP Jateng. Jadi ada di bagian pedagogi itu ada di level 2 Bapak Ibu. Di beberapa bidang itu ada di level 2. Di sosial itu ada level 3, di profesional ada di level 3. Seperti ini. Jika ada saran-saran yang digunakan sistem untuk dipelajari oleh Bapak Ibu. Ini dari sisi user guru ya. Nanti dari sisi usernya BPGP maupun dinas Bapak Ibu nanti bisa terlihat. Misal yang mengisi ada 30 orang atau 100 orang atau 500 orang. Nanti terlihat dari sisi BPGP Jateng bahwa di kabupaten misal contoh di Boyolali itu di bagian misal di bagian indikator di 1 misal di 1.3.1 gitu ya. Nah, itu sudah ada berapa orang yang mengisi. Nah, itu kelihatan dari sisinya BPGP Jateng gitu ya. Nanti kita juga laporkan ke dinas bahwa untuk pengambilan keputusan gitu ya. Apakah perlu ditindaklanjuti terkait dengan yang dari guru-guru gitu ya. Pelatihannya agar tepatnya disampaikan Budian tadi agar tepat guna pas gitu ya, sesuai dengan berbasis data. Jadi tidak sesuainya adalah di saya share ini ya. Nah, ini mungkin saya share kelihatan buat ini. arkb.bbgpjateng.id. Ini barcode-nya mungkin Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh catat, nanti mungkin akan di-share teman-teman di di surat ataupun di media sosial ini. Nah, terkait dengan ini, yang dipastikan Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID-nya Bapak Ibu guru gitu ya, guru yang masih aktif gitu. Terus nanti Bapak Ibu di situ sudah ada pilihan 2, seperti yang saya sampaikan tadi, ada kompetensi dan media. Nah, sudah ada petunjuknya sudah jelas, Bapak Ibu diisi sekali saja sudah langsung disimpan. Pastikan dua-duanya sudah tersimpan semuanya. Kalau sudah tersimpan berarti tidak ada kata-kata belum diisi seperti tadi ya. Itu berarti kalau sudah ada lihat-lihat atau sudah ada jawabannya tadi berarti jawaban Bapak Ibu sudah tersimpan di server kami atau di database kami. Intinya itu aja. Jadi cuma 2, kompetensi sama media saja. Itu insya Allah nanti dibatasi dari Budian tadi sampai tanggal 15 Februari ini nih berarti nih, dari 10 kabupaten kota. Mungkin itu Mbak Yani yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky yang sudah menjelaskan bagaimana pengisian asesmen kebutuhan belajar guru, baik yang harus diisi yaitu dari kompetensi maupun medianya. Kemudian monggo Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan terkait tentang penjelasan maupun penerimaan dari Mas Rizky Trianto bisa ditanyakan. Ini ada langsung Ibu Dian dan Mas Rizky. Langsung tanya jawab nih. Ada Pak Iwan MGMPK. Pak Iwan apakah sudah on?
Ya Bu, mohon maaf, tapi kamera belum bisa off karena jaringan di sini lemah. Oh, jadi silakan bisa disampaikan pertanyaannya, Bapak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu dan Bapak narasumber tadi sudah menyampaikan terkait dengan asesmen refleksi kebutuhan murid, kebutuhan guru dalam salah. Ya, terkait itu tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak yang terakhir tadi, misalnya tidak ada maaf, Ibu moderator, sebetulnya masih ada suara yang masuk. Monggo silakan dilanjut Pak Iwan. Oke, terima kasih. Terkait dengan aplikasi itu, tadi saya melihat bahwa di situ terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan lain sebagainya. Nah, harapan saya ketika ada sebuah aplikasi untuk PKP dan lain sebagainya itu kalau bisa mengakomodir guru BK, karena yang saya tahu selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa BK itu mata pelajaran, padahal BK itu merupakan sebuah layanan. Maka kalau tadi ada kalimat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu secara substansi itu tidak menyangkut dengan layanan bimbingan dan konseling. Maka ke depan tolong ketika mengembangkan aplikasi itu, kalau bisa guru BK yang itu merupakan sebuah layanan yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain itu bisa diundang sehingga substansinya dapat dan juga keefektifan serta keefisiensian dari aplikasi itu dapat efektif begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pudian atau Mas Rizky bisa menanggapi. Kemudian kayaknya Pak. Ya, Ibu Dian. Gimana Mbak Yani? Pak Iwan ini menanyakan yang disampaikan oleh kita belum bisa mengakomodir guru BK, Ibu. Mohon kedepannya bisa diakomodir terkait guru BK ini supaya bisa mengisi asesmen. Ya, prinsip jadi guru semua profesi guru itu, karena di Dirjen 26 itu tidak menyebut guru spesifik mapel apa gitu. Jadi semua ASN dengan jabatan guru itu mestinya bisa mendapatkan layanan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Mungkin di sistemnya Mas Rizky bisa memberikan penjelasan apakah juga ada pembeda di harus mapel apa gitu Mas Rizky. Ya, Bu. Sementara ini untuk tidak ada mapel, jadi general ya Bapak Ibu ya, tim PTP atau pengembangan teknik pembelajaran dari BPGP Jawa Tengah. Iya, artinya tidak ada halangan ya, tidak ada kendala untuk guru BK atau apapun untuk mengisi itu mestinya Bapak. Jadi semua bisa terlayani. Pak Iwan, apakah sudah jelas? Jadi tidak ada pengecualian ya, semua guru secara general bisa mengisi asesmen. Seperti itu ya Pak Iwan, bisa diterima? Oke, sedikit ya Bu. Sebenarnya ya memang secara prinsip tidak ada yang membedakan antara guru mapel tertentu, tetapi kemudian dalam pengembangan aplikasi tersebut ada sebuah kalimat yang menyatakan di situ pembelajaran yang berpusat pada murid, sedangkan bagi guru BK itu tidak mengajar tapi memberikan layanan. Maka sebenarnya itu tadi terkait dengan sebenarnya sistem aja yang kemudian itu bisa mengarah pada substansi seorang guru BK.
Ya, Itu saja. Iwan. Terima kasih. Betul. Itu kami turunkan dari Perdirjen pun pernyataannya berlaku umum untuk ASN dengan profesi guru. Gitu ya Pak Iwan ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, sami-sami Pak Iwan. Selanjutnya ada Pak Sugeng Prasetyo dari MGMP. Monggo Pak Sugeng. Terima kasih Ibu. Bisa menyampaikan nggih Ibu. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rizky dan Ibu Giarni yang kami hormati dan Bapak Ibu yang lainnya, mohon izin bertanya Bapak. Tadi disampaikan bahwa Bapak Ibu guru semuanya mengisi dan tadi dijelaskan bahwa Bapak Ibu itu mempunyai akun ID. Padahal di beberapa guru itu belum memiliki akun belajar. Nah ini untuk yang belum memiliki akun belajar ID itu bagaimana? Yang pertama itu. Kemudian Bapak Ibu yang tadi pada saat mengisi bagian media dan kompetensi, pasca kegiatan mengisi itu apa yang dilakukan? Apa hanya menunggu untuk mengikuti pelatihan setelah dilakukan pemilihan itu atau secara proaktif mendaftar? Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya menjawab pertanyaan kedua ya Pak ya. Kalau yang belum punya akun belajar ID mungkin nanti Mas Rizky bisa meresponnya. Nah terkait dengan pertanyaan Bapak, apa yang akan dilakukan pasca mengisi instrumen tersebut? Yang dilakukan adalah Bapak Ibu guru tahu peta kompetensinya. Dia butuh belajar pada subindikator apa yang masih berada di level 1K atau level 2, level 3. Nah, belajar itu bisa dari berbagai sumber. Bisa di PMM, bisa di YouTube, bisa dari buku, dengan teman sejawat, gitu ya Pak ya. Dan juga yang difasilitasi guru. Ya, karena beberapa perwakil berdasarkan leveling mereka berada di jenjang level 2K atau level 3 gitu. Nah mudah-mudahan ke depan masih akan ada lagi. Kalau tidak ada, tidak kebagian ya Pak ya, karena ada ratusan ribu nih guru dari Jawa Tengah gitu kan. Betul. Jadi bisa indikator apa? Operator sekolahnya terlebih dahulu. Untuk pembuatan akun belajar mungkin ada beberapa syaratnya di situ. Kalau tidak bisa menghubungi Kokas belajar ID, nanti akan ada beberapa syarat, mungkin bisa masukkan NIK, bisa masukkan NUPTK gitu ya. Coba di cross-check ke website oleh semua guru ya. Mungkin hampir semua guru, 95% ke atas itu seluruh Indonesia sudah punya akun yang bisa dimanfaatkan, daripada Bapak Ibu harus mendaftar satu demi satu, juga tidak tahu konfirmasi identitasnya benar atau salah gitu ya, terkait dengan akun misal @gmail, domainnya apapun itu. Ya, memang alhamdulillah dari Kemdikbud sudah difasilitasi dengan akun yang sudah terpadu, sudah semua guru insya Allah sudah punya. Jadi kemarin pas kesepakatan dengan pengembang akan penggunaan dengan akun belajar, makanya harus itu untuk membatasi biar tidak keluar jalur, biar tidak juga semua orang bisa mengakses download juga ngisi juga gitu ya. Itu makanya kenapa kemarin sepakatan dengan tim akhirnya menggunakan akun belajar. Gitu Pak, mungkin jawabannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami Pak Sugeng. Selanjutnya ada Bapak atau Ibu Rafani. Monggo bisa disampaikan pertanyaannya Ibu. Ibu atau Bapak Rafani nggih? Sudah on atau belum? Oh, nggih, Ibu, monggo Ibu bisa disampaikan. Suaranya belum terdengar Ibu. Sama aja Ibu, belum terdengar suara. Sudah terdengar ini.
Sudah terdengar, oke. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya untuk menyampaikan mungkin perwakilan dari di lapangan Ibu Dian Nyun Sewu. Kemudian sebelumnya seperti yang tadi disampaikan Bu Dian perihal masalah ini tadi analisis kebutuhan belajar pendidik tenaga kependidikan yang dimana batasnya tanggal 15 Februari secara tidak langsung, apalagi itu untuk ASN Bu. ASN di sini otomatis P3K dan PNS ya Bu. Dan Nyun Sewu ini nanti pasti di lapangan waktu kami mungkin berbagi dengan teman-teman atau dengan gugus yang lainnya secara tidak langsung pasti ada pertanyaan satu Ibu seperti ini. Apakah itu wajib? Kalau dilihat dari tanggalnya yang ada batasan secara tidak langsung wajib dan mengikat seperti itu. Terus yang kedua untuk pesertanya yang tadi Ibu sampaikan ASN itu P3K dan PNS, sedangkan di daerah kami guru itu yang ada yang dalam arti yang memiliki ID belajar kan tidak hanya ASN dan PNS. Apakah ini yang di aplikasi ini memang hanya khusus untuk ASN dan PNS saja, sedangkan di sekolah kami di kelas itu masih ada guru yang dalam arti belum PNS dan ASN Ibu, karena kami memang di pelosok sehingga masih ada yang GTT. Apakah itu juga dalam arti bisa untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini? Dan yang kedua, di gugus kami tidak hanya sekolah negeri Bu, ada sekolah yang swasta, sedangkan sekolah swasta pasti juga punya ID belajar. Nah, apakah beliau juga boleh mengisi? Dan yang saya untuk Pak Rizky, kalau tidak salah tadi fitur-fiturnya hampir sama dengan yang ada di refleksi. Ya Pak, kalau tidak salah loh, karena di gugus kami kemarin kami sudah mengimbaskan masalah refleksi tersebut dan sebagian sudah kami mengerjakan juga sebagian guru kan, tapi yang di PMM masih terbatas ASN untuk guru saja, kepala sekolah belum seperti itu. Apakah ini sama dengan itu atau tidak seperti itu? Terima kasih, cukup begitu saja Bu Dian dan Pak Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Rizky ditanggapi nanti saya nambahkan. Oke. Apa yang saat ini pada pemahaman terkait dari isiannya di sistem memang sama Ibu Rafani ya, Bu Rafani, bahwa yang ada di PMM itu refleksi kompetensi itu juga implementasi dari Dirjen GTK yang 2626 itu. Ini sama dengan hal kami, cuma kalau di PMM itu langsung rekomendasinya adalah pelatihan mandiri yang ada di PMM. Jadi Bapak Ibu melakukan kegiatan secara luring gitu nggih. Tapi kalau yang untuk kegiatan asesmen refleksi kebutuhan belajar yang disampaikan oleh BPGP Provinsi Jawa Tengah ini nanti juga rekomendasi pelatihannya juga ada, tapi nanti secara sementara secara luring terlebih dahulu, terus kemudian disinkronkan dengan pelatihan-pelatihan yang sudah disusun oleh BPGP Jateng. Seperti itu ya, Bu Dian ya, mungkin iya. Itu bisa disampaikan. Itu bisa diisi guru swasta nggak Mas Rizky? Selama itu akun belajarnya ada enggak masalah. Kemarin dengan di PMM itu hanya sebatas guru. Kemarin nyoba itu dari akun dinas yang pengawas itu tidak bisa. Jadi add guru itu. Ya, berarti Bu Rafani sementara ini bentuknya. Semua guru bisa ngisi asalkan punya akun belajar ID. Ya, meskipun non PNS ya Bu Rafani ya. Ini semua bisa ngisi. Dan benar ini hampir mirip dengan refleksi kompetensi di PMM. Nah, kalau yang ini adalah refleksi kebutuhan belajar sebagai dasar kami di BPGP Jawa Tengah untuk melakukan pemanggilan pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi yang berbasis data kebutuhan belajar. Begitu Bu Rafani ya. Dan sementara baru 10 kabupaten kota yang kita undang untuk tahapan piloting ini. Jadi belum bisa semua 35 kabupaten kota. Mungkin jelas berapa nih? Mungkin bisa dipertegaskan lagi Bu pertanyaan Bu Rafani, apakah ini wajib diisi semua guru atau tidak? Saya untuk tambahan sebaiknya semua guru mengisi supaya tahu peta kebutuhan belajarnya. Tapi kalau memang terkendala belum punya akun belajar ID, nanti pada kesempatan berikutnya bisa mengisi. Ya, begitu Mbak Yani. Baik, mungkin sudah jelas nih Bu Rafani.
Iya, sudah jelas. Saya tambah satu untuk guru yang di bawah Kemenak, Ibu. Karena kemarin di lapangan simpang siur perihal masalah guru agama yang di bawah Kemenak itu. Jadi masalah kinerja pun kemarin juga simpang siur itu. Apakah harus ngisi juga atau tidak seperti itu? Dan saya tambahan ini, Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan dari guru yang dari Kemenak, kami bisa menjawab. Baik. Kami mengajak sekaligus mengharap bahwa untuk mengisi instrumen asesmen ini bukan malah membebani guru, gitu ya. Ini sifatnya adalah sukarela untuk mengetahui peta kebutuhan belajarnya, itu ya. Jadi berbeda dengan pengelolaan kinerja yang itu wajib bagi guru ASN. Kalau ini upaya BBGP tahu di Jawa Tengah ini gurunya itu butuh apa sih untuk dikembangkan kompetensi, dan sukarela yang mau ngisi silahkan. Jadi kami tidak ingin mendengar Bapak Ibu bilang kok ngisi ini, bikin bingung aja gitu ya. Karena ini berbeda konteksnya ya. Mohon bisa disikapi dengan bijaksana ya Bapak Ibu ya. Ini untuk Bapak Ibu sendiri tahu peta kebutuhan belajarnya. Saya harus belajar apa sih? Apakah di pedagogik yang jadi prioritas? Apakah di profesional? Atau kepribadian? Atau sosial? Nah, nanti kami akan tarik datanya, siapa guru-guru yang bisa masuk kuota awal untuk dilatih. Itu dasarnya. Dan mohon ini bisa dipedomani sehingga tidak berkembang berita-berita yang membebani Bapak Ibu semua. Ya, hari ini adalah asesmen refleksi diri untuk masing-masing guru, dan yang di Kemenak asalkan mereka punya akun belajar ID, siapapun itu bisa mengisi. Begitu ya Bu ya. Jadi pisahkan dengan pengelolaan kinerja. Terima kasih. Terima kasih Bu Rafani. Sama-sama. Selanjutnya kita ke MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Sragen. Monggo Ibu bisa ditanyakan pertanyaan dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, saya Christine Cahyani dari Ketua MGMP Kabupaten Sragen. Sebenarnya yang mau saya tanyakan tadi secara garis besar kebetulan sudah disampaikan oleh Ibu Rafani, ya Ibu. Hanya saja tambahannya tadi kemarin agak terlambat sedikit Ibu saya masuk bahwa untuk penyampaian informasi tentang pengisian analisis kebutuhan guru ini, asesmen analisis kebutuhan guru ini nanti dari pihak mana? Apakah kami sebagai mendapatkan tugas itu atau dari mana untuk menyampaikan untuk mengisi kebutuhan ini Ibu? Apakah dari GBPP berupa ada surat khusus begitu atau hanya dari sini kemudian yang menyampaikan itu siapa kepada siapa saja? Ya. Itu yang saya tanyakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Surat sudah kita layangkan kepada Dinas Pendidikan 10 kabupaten kota saja. Jadi hanya 10 kabupaten kota. Ya, Bapak Ibu tidak perlu sebarluaskan di luar dari 10 kabupaten kota. Karena ini merupakan piloting awal untuk PKB guru di Provinsi Jawa Tengah. Ya, Bapak Ibu, komunitas belajar yang kami undang ini kita anggap sebagai kepanjangan tangan dari BBGP untuk menyampaikan link isian dari asesmen refleksi kebutuhan belajar guru. Dan itu sangat mudah, berbeda dengan pengelolaan kinerja. Bapak Ibu tinggal masuk dengan akun belajar ID-nya seperti didengungkan Mas Rizky, langsung akan tampil apakah ngisi kompetensi maupun media. Pilih langsung isi, klik sesuai dengan kondisi diri, udah selesai. Bisa lihat kompetensi peta dari kebutuhan belajarnya. Begitu ya. Jadi Ibu kita undang sebagai kepanjangan tangan untuk menyampaikan link tersebut. Tidak perlu Bapak Ibu Bapak mengagendakan secara khusus ya. Karena itu pasti membutuhkan waktu, membutuhkan biaya dan sebagainya. Ini sifatnya adalah ketok tular aja. Karena bukan kewajiban. Ya, sukarela. Yang pengen tahu peta kompetensinya silakan. Kebutuhan belajar. Dan kami tutup di tanggal 15. Karena ini untuk kebutuhan kami memanggil pelatihan bagi guru di 10 kabupaten kota. Begitu ya Bu ya.
Iya Ibu, berarti misalnya saya dari MGMP Bahasa Indonesia mungkin menyampaikan di WA grup ya di-share aja linknya, gitu. tolong yuk silakan isikan Bisa gitu. juga kah memberikan di sekolah kami gitu misalnya. Oh, boleh silakan semua guru, kita nggak batasi, semua guru di kabupaten kota. Tidak, tulisannya tidak mewajibkan tapi diharapkan untuk yang berkenan misi nanti akan dipanggil untuk diklat, tapi kita harus hitung sesuai dengan kuota yang ada. Itu ya Bu ya. Tadi karena dari awal kami tadi agak terlambat kan masih di kelas, yang depan tadi belum bisa mengikuti begitu. Terima kasih Ibu semuanya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini yang ada Pak Sarwo Edi yang angkat tangan, monggo bisa disampaikan Pak Sarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya sudah jelas ya Bu? Sudah Bapak. Oke. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Selamat siang Budian. Dan kenalkan saya Sarwo itu dari Koordinator Guru Penggerak Kota Surakarta dari SMA Islam 1 Surakarta. Sanksinya. Nah, dari penjelasan sejak awal dan ada beberapa pertanyaan tadi saya sudah dapatin gambaran yang begitu jelas kaitan dengan bagaimana menjaring peta kebutuhan belajar guru. Yang perlu saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama, menurut surat yang diteruskan kepada kami, kepada saya dari itu instansi yang nanti yang awal tadi sudah disebutkan ada 10 kabupaten kota Batang, Banyumas, Blora, Cilacap, Tegal, Magelang, Rembang, Sidoarjo, dan yang terakhir nomor Panggung. Apakah kota Surakarta, ya guru-guru di kota Surakarta itu apakah juga ini di untuk mengisi ini mengisi peta kebutuhan belajar guru ini atau itu. Kemudian yang kedua, apakah walaupun ini sukarela, biasanya kalau guru koordinator di penggerak itu kan sebagai panjang tangan dari itu, terus setelah sosialisasi kami kan harus meneruskan kepada rekan-rekan guru yang lain. Apakah ini nanti untuk khusus kota Surakarta, saya juga mensosialisasikan, apakah memang terbatas baru 10 kabupaten kota tadi? Kalau memang nanti Solo juga harus mengisi, saya harus mensosialisasikan, maka kami mohon di materi kaitannya dengan sosialisasi nanti kepada kota Surakarta. Terima kasih, itu dulu Bu Dian. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Mbak Yani yang bisa jawab nih, 10 kabupaten kotanya mana? Mestinya yang kita undang pada pertemuan ini hanya 10 kabupaten kota. Kamu Mbak Yani? Mohon maaf Pak Sarwo Edi, memang kita piloting di 10 kabupaten kota dan memang mengundang Capdin karena di Capdin Solo itu berapa ya Mbak Indah? 7. Capdin 7 itu dengan Sukoharjo nih Bapak? Ya betul. Dan kebetulan untuk piloting yang di Capdin 7 nanti ada di Kabupaten Sukoharjo, SMA, SMK, SLP di Sukoharjo. Jadi mungkin di lain waktu ya Bu Dian ya, untuk bisa diikutkan piloting. Lain waktu Pak Sarwo ya untuk Surakarta. Karena ini baru pertama 10 kabupaten kota dulu. Begitu. Terima kasih Bu Dian. Sami-sami Pak. Sebenarnya sudah ada yang raise hand ini Mbak Yani. Mbak Yani masih mute. Yang raise hand sudah tidak ada Ibu, kemudian kita baca di kolom komentar juga hampir sama pertanyaannya sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Oh, ini ada Pak Bangun. Apakah Pak Bangun MGMP IPS Cilacap, monggo Bapak, mungkin ada masih ada kesempatan. Iya Pak. Bisa tanyakan.
Untuk bertanya kaitan dengan pengisian itu, tadi kan ada 2, kompetensi dan media. Apakah setiap guru itu mengisi dua-duanya apa cukup satu di medianya sendiri apa di kompetensinya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, sebaiknya keduanya Pak, supaya kami nanti punya dasar apakah guru yang bersangkutan lebih berat untuk ditingkatkan di medianya atau di kompetensinya. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, sami-sami. Ya, baik Mbak Yani. Ini sebelum ditutup ya, ada penekanan kembali supaya kita bisa sikapi dengan bijak ya. Ini adalah program pertama dari BPJP Jawa Tengah sejak lahirnya Perdirjen 2626 tentang model kompetensi guru. Ya, sebagai sebuah upaya dari BPJP Jawa Tengah untuk memetakan kebutuhan belajar bagi para guru-guru. Jadi kami memanggil pelatihan Bapak Ibu itu menggunakan data, jadi bukan penunjukan lagi. Kalau dulu kita kenal dengan TNA ya, Training Need Analysis ya, analisis kebutuhan diklat. Nah sekarang adalah refleksi kebutuhan belajar dari 4 kompetensi ya, 10 indikator dan 41 subindikator yang Bapak Ibu akan ukur berdasarkan kemampuan. Itu Ibu Bapak perlu prioritas untuk belajarnya pada subindikator mana dulu, untuk kemudian kita kelompokkan sesuai dengan program yang kami buat. Saat ini hanya 10 kabupaten kota dan hanya 10 kelas saja Bapak Ibu ya. Kita berdoa bersama-sama semoga ke depan bisa menambah lagi untuk daerah pilotingnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan keharusan, tapi sifatnya ada kerelaan. Karena belajar itu kalau dipaksa nggak nyaman ya Bapak Ibu. Tapi kalau lahir dari keinginan sendiri, itu tidak akan merasa ada beban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Yan. Terima kasih Ibu Dian. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dian, kemudian Mas Rizky Trianto Rahim, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya sudah menjelaskan tentang asesmen kebutuhan belajar guru. Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan atau keraguan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru lainnya di kabupaten, 10 kabupaten kota, dari jenjang TK, SMA, SD, SMP, SMA, SMK secara sukarela. Mudah-mudahan semuanya mengisi sehingga BPJP Provinsi Jawa Tengah bisa mengetahui peta kompetensi kebutuhan belajar guru, dan Bapak Ibu guru pun juga bisa mengetahui peta kompetensi yang Bapak Ibu miliki saat ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dian Fajarwati dan Mas Rizky Trianto Rahim. Nanti jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya dan Mbak Indah Cahaya Maharaja melalui penjab dari Dinas Pendidikan maupun Capdim di 10 kabupaten kota ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.